Nyun Sewu di hal sendiri belum punya konsep yang jelas. Kota Batu punya tambahan satu pesona wisata. Apa, Pak? Sewu obong-obong. Saya menyebutnya pesona Beluk. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sam West di Podcast S. Kali ini kita sowan kepada Pak Catur Wicaksono. Beliau adalah salah satu anggota dari Saber Pungli. Saber Pungli adalah sapu bersih sampah nyemplung kali. Nah, ini pesanggrahan itu ada di Kota Batu. Seperti yang kita ketahui, Kota Batu terkenal dengan kota wisata. Dan kota wisata tentu banyak hotel dan kemudian tentu problematikanya salah satunya adalah sampah. Seperti yang kita ketahui, polemik TPA, tempat pembuangan akhir di Telekung, itu juga masih berpolemik. Meskipun Pemkot Batu juga sudah mengupayakan beberapa terobosan dan solusinya, tapi kita akan tanya langsung kepada warga pesanggrahan, yaitu Pak Catur Wicaksono. Kita sapa beliau. Selamat siang Pak Catur. Selamat siang. Sehat selalu Pak Catur ya. Salam sehat, salam kuat, salam untuk alam juga. Pak, siap. Semangat sekali ini Pak Catur, saya senang. Pak Catur. Pak Catur, sebenarnya problematika tata kelola sampah di Kota Batu itu seperti apa Pak Catur? Oke, mungkin ini yang mulai masih hangat-hangat ya. Ya. Kita bicara tentang informasi bahwa TPA Telekung dibuka. Ya. Tetapi kita harus juga mengkritisi dibuka terbatas atau dibuka untuk semua. Oke. Ini yang penting. Siap, nah, siap. Yang karena apa? Diinformasikan kan di sana sudah tersedia 3 mesin insinerator. Oke. Mesin pembakar Ya, sampah. betul, ya? betul. Kalau dibuka semua, Ya. cukupkah 3 mesin itu mengelola sampah yang ada? Betul. Karena informasinya kan sampah tidak ditimbun, langsung masuk mesin, langsung dibakar. Kan begitu. Padahal di sini sekarang kondisinya di TPA Telekung itu masih menggunung begitu. Betul. Masih ratusan bahkan ribuan ton. Ya, di sana. Oke. Nah, padahal mesin pembakar itu harusnya untuk residu. Harusnya untuk residu. Bukan semua sampah. Oke. Ini yang menjadi mengkritisi kita. Iya, oke. Kalau memang residu, siapa yang milah? Apakah sampah di Telekung itu sudah terpilah? Betul. Nah, kalau tidak, dipilahnya di mana? Ya. Kalau dipilah di Telekung, siapa yang milah? Oke. Bisa nggak dengan kapasitas yang sebesar itu? Oke. Ini yang harus juga kita pikirkan. Jadi kadang informasi-informasi yang standar ini tidak memberi informasi yang teknis yang jelas bagi masyarakat. Betul. Gitu. Ini yang menjadi permasalahan kita. Iya. Dan ini istilahnya gini loh. Ya. Kalau kitanya standar, begini, bisa begini, tetapi kita tidak diberi informasi teknis yang bagus, yang memang yang benar. Ini menurut saya juga cukup menyesatkan. Iya, betul. Karena ada informasi terakhir ini Pak, TPA itu bukan lagi menjadi tempat pembuangan sampah tempat pembuangan akhir sampah, tapi menjadi tempat pemrosesan akhir sampah. Ini yang betul, tetapi betul tidak prosesnya. Kan gitu toh. Betul, sederhana saja, berapa kapasitas mesin ini? Betul. Kemarin kan saya dapat informasi 1 mesin untuk Desa Telekung. Iya. 2 mesin itu untuk menghabiskan yang sekarang ada. Yang tanggung jawab pemerintah kota, yaitu ruas jalan raya 21 jalan ruas raya dan pasar. Iya, betul. Itu masuk di situ. Terus sampah yang desa bagaimana? Betul. Maksud kami juga harus ada informasi bahwa 3 mesin itu ini untuk desa, nanti penyelesaiannya di luar itu kan harus gitu. 24 desa. 24 desa itu bagaimana? Betul. Terus yang juga apakah sampah yang dikelola oleh pemerintah kota seperti ruas jalan dan pasar sudah terpilah? Betul. Bahwa kalau masuk belum nanti tinggal bakar. Nah, nyuwun sewu ya, di Surabaya 10 tahun yang lalu ada namanya pembakar sampah. Iya. Tidak jalan kenapa? Sampahnya juga campur. Oke. Terus itu biaya. Betul. Kan bahan bakar dan lain-lain. Kosnya berapa? Apakah sudah dihitung berapa biaya per bulan?
berapa biaya operasionalnya, betul. apakah cukup untuk biaya dari biaya pemerintah, itu kan juga harus dikalkulasi. Nanti ke depan kalau ternyata biaya itu tinggi, ya mandek lagi. Gitu loh. Padahal bukan salah secara teknis, tetapi salah secara non teknis. Ini perlu dijelaskan itu. Makanya maksud kami gini loh, pemerintah kota harus membuat grand strategi kedamaiannya bagaimana. Itu yang sekarang nggak ada itu Pak ya? Nggak ada. Kalau kami mengusulkan, yang pertama itu kita kan sudah ada namanya gembor-gembor pilah sampah dari rumah, sampah dari rumah. Tapi realnya bagaimana? Kan tidak ada. Kalau pemerintah Kota Batu melalui PJ Wali Kota Batu, saya cermati di beberapa media itu kan membahas bahwa hampir di seluruh desa dan kelurahan di Kota Batu itu sudah ada TPS 3R, Pak. Bagaimana kondisi sebenarnya? Sekarang saya bermasalah TPS 3R. Setiap TPS 3R butuh biaya operasional. Gitu. Iuran berapa iuran masyarakat? Tidak lebih dari 10.000. Betul ya? Betul ya. Operasional tidak cukup. Mengkis. Coba jenengan tanya ke Payan, ke Ororombo, TPS Ororombo di Jalibar itu. Disapot karena didukung oleh desa. Betul. Ada tambahan biaya operasional dari desa. Kalau dia mandiri sendiri, tutup. Betul. Dadap, Rejo, semua TPS kita itu secara operasional itu biayanya nggak cukup. Nah inilah pemerintah harus hadir. Hadirnya bagaimana? Ayo regulasi. Gitu loh. Bayar sampah sekian, kan gitu dah. Akhirnya banyak desa pun juga bingung membuat perdes karena cantolanin dhuwur nggak ada. Gitu loh. Apalagi tadi mesin insinerator 3 tadi, Pak. Itu kalau saya beberapa data ya. Di Kota Batu ini kapasitas sampahnya, pembuangan sampahnya tiap harian itu antara 60 sampai 80 ton per hari. 100 sampai 120. Rata-rata itu Pak. Maksudnya kalau hari weekend atau hari ada Jumat, Sabtu, Minggu atau ada acara khusus besar itu bisa mencapai 120 sampai 140. Nah itu apakah ngatasi yang 3 insinerator itu? Kan gitu Pak ya. Nah kemarin kami sempat hitung-hitungan. Kalau berbicara residu, sebenarnya itu masih cukup kalau kita berbicara residu. Karena apa? Sampah residu itu sekitar 20% dari kapasitas sampah kita. Jadi artinya contohnya 100, kalau 20% kan 20 ton. 20 ton pemenuhi 1 ton, 10 ton. Sebenarnya cukup. Nah, kalau residu adalah permasalahan. Nah, prosesnya pemilihan residu itu bagaimana? Ini memang harus mulai di TPS. Kalau setiap TPS itu sudah terpilah, artinya nanti yang dibawa ke TPA adalah residu. Memungkinkan pembakar bisa beroperasional dengan baik. Tetapi TPS ini kan harus butuh hidup. Gitu loh. Harus ada support. Salah satunya adalah ini harus biaya. Ayo. Kalau saya sih kemarin mengusulkan, kalau masyarakat memilah, bolehlah 10.000. Kalau tidak memilah, naikkan yang tinggi 50.000. Silakan masyarakat memilih, mau memilah atau mau tidak memilah. Sebenarnya itu gini loh, seperti pilah sampah dari rumah, itu ada. Tetapi secara teknis tahapannya bagaimana, itu yang tidak ada. Contohnya, kami pilah sampah dari rumah itu punya target 3 tahun. 3 tahun itu harus betul-betul seluruh Kota Batu pilah sampah. Jalanku bagaimana? 1 tahun targetku berapa persen? Betul atau tidak? Sarananya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk ini? Daya dukungnya apa? Kan gitu ya. Nah kalau hanya bicara, ayo pilah sampah dari rumah. Terus kemarin kan aja namanya dulu ada, kalau hari ini saya ambil organik, hari ini saya ngambil organik, itu juga ada agendanya. Tetapi teknis pemilahannya bagaimana? Itu yang tidak pernah keluar. Dari rumah tangga sampai menuju tempat pemrosesan. Artinya kalau memang kita sepakat pemilahan dari rumah, harus memang mendorong pemilahan dari rumah. Ini masih ngomong tentang sampah rumah tangga, belum soal limbah
wisata misalkan atau hotel, resto ya Pak ya, industri belum juga ya. Oke. Kita ngurusi yang sederhana saja, limbah dari sampah rumah tangga saja belum beres. Iya. Apalagi ngurusi liyane. Ya. Akhirnya ya apa? Tumpuk. Sing paling gampang ya obong-obong ngono lho. Dan polusi lagi kan gitu loh. Makanya saya itu kadang-kadang nek guyonane Kota Batu punya tambahan satu pesona wisata. Apa, Pak? Sewu obong-obong. Kota wisata Sewu obong-obong Pak ya. Di mana-mana ada obong-obong ini. RW kan obong-obong. Obong-obong. Real, bener toh? Itu real Pak ya. Real. Setiap RW akhirnya obong-obong sampah. Makanya 1000 obong-obong. Terus, ya, ini ada beberapa data, moga-moga benar. Batu itu kan di gunung ya. Tapi kondisi kualitas udaranya kuning. Iya. Nah, moga-moga ini benar. Saya beberapa kemarin melihat itu, moga-moga itu kuning. Artinya, wong nggone ning nggone alas, nggone ning nggone hutan, malah kadar udaranya buruk. Nah, karena obong-obong tadi, sewu obong-obong ya. Oke. Nah, itu yang tidak kita buka untuk ayo ini diselesaikan. Karena gini ya, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat sampah wis gak oleh mlebu ning telekung, diapakno? Diguak ning kali gelut, gegeran dan lain-lain. Ya salah satunya ya tabung. Kan gitu toh? Betul. Gitu loh. Kita nggak bisa melarang. Kecuali pemerintah memfasilitasi. Ayo, aku duwe alat desa tak pesawat tak kasih insenerator yang standar, tapi yang dibakar khusus residu. Yang ini jangan obong-obong ya. Boleh, tapi kalau tidak ada fasilitas kita nggak bisa. Masyarakat pasti nggak ada jalan lain ya, obong aja. Ini adalah jalan pintas, tapi ojo jalan pintas keterusan. Merasa bahwa sampah sudah beres. Ini mengatasi masalah dengan masalah baru, mengatasi masalah sampah dengan kemudian menimbulkan masalah polusi baru. Oke, bahaya Pak. Akhirnya sampah ini tidak selesai terus-menerus dari generasi ke generasi. Betul. Gitu loh. Memang saya melihat Pak ya, jadi apa yang kemudian diupayakan DLH dan Pemkot Batu ini kan seolah-olah tambal sulam. Pokoknya mari dhisik wis gitu loh. Jadi tidak mencoba untuk membangun skema atau grand design dan rencana aksi bersama yang kemudian dirundingkan bersama dengan warga dan katakanlah kepala desa atau kemudian masyarakat yang peduli sampah seperti Sabar Pungli, bagaimana solusi terpadu secara keseluruhan masyarakat bergerak. Apa memang seperti itu Pak? Sebenarnya memang itu diperlukan. Hanya kadang-kadang ini kan kita itu masih jalan sendiri-sendiri gini. Terus saya melihat Nyon Sewu DLH sendiri belum punya konsep yang jelas. Sehingga desa sendiri mau gerak juga bingung. Karena apa? Pendampingan DLH ke desa itu menurut kami masih kurang. Sehingga desa bergerak sendiri-sendiri. Kalau kepala desanya istilahnya ada perhatian besar ke sampah, ya dia akan itu. Kalau enggak, mohon maaf, sekarang banyak pihak ketiga ngambil sampah ke Batu dengan biaya yang lebih tinggi. Saya bilang ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga yang mengambil sampah dibawa keluar Batu. Sampai seperti itu Pak. Seperti itu. Orang akan mencari jalan masing-masing. Jalan pintas. Karena kalau sampah pun nggak diselesaikan, ya sampah itu kalau menurut saya seperti gigi busuk Pak. Sing loro mek sakdul, tapi seluruh badan sakit. Iya kan Pak ya? Dan sampah, pokoknya selama masih ada manusia hidup, sampah kan keluar terus. Sampah keluar terus. Nggak ada mandeknya. Nggak ada mandeknya. Kalau ini nggak dikelola, ya terus tetap menjadi. Jadi jangan sampai gara-gara persoalan sampah, Kota Batu menjadi kota sewu obong-obong Pak ya? Sudah menjadi. Sudah menjadi Pak ya? Sudah ada. Waduh ini bahaya ini jadi judul ini ya. Gara-gara sampah, Kota Batu jadi makanya saya, kota sewu obong-obong. Saya menyebutnya pesona beluk. Pesona beluk ya Pak ya? Terjadi itu Pak ya? Jadi ya. Kalau saya kan lihat masyarakat gimana. Itu hampir setiap RW. Hampir setiap RW Pak ya. Saya kalian ngitung aja ya gampangannya. Kita 24 desa. Satu desa kira-kira 10 RW. 10 RW. 240 obong-obong. Titik obong-obong. Belum sing RT, belum yang lain-lain loh. Dan ini kelihatannya kok seperti di sakarmu gitu loh maksud kami. Biarkan Pak ya. Kalau bisa kan harus ada pemikiran betul. Ayo, maksudnya gini, ayo ini jangan obong-obong. Ayo kan gitu. Karena
kalau ini sudah bergeser, masyarakat sudah bergerak dengan istilahnya langkahnya masing-masing dan tanpa istilahnya bantuan guide-nya ini loh. Betul. Tapi menarik apa yang dikatakan Pak Catur Wicaksono, nanti barangkali pemirsa juga bisa ngecek kualitas udara di Kota Batu saat ini gitu. Apakah benar-benar pada taraf kuning, dan ini kalau kuning ini sebenarnya justru yang membahayakan kita semuanya yang ada di Kota Batu, karena yang namanya udara kuning itu, yang udara tercemar polusi itu, kita nggak tahu bentuknya, Pak. Kecuali kalau sampah kita tahu bendanya, oh ini sampah begitu ya, oh ini kita pinggirkan begitu ya. Tapi kalau udara yang kemudian dipengaruhi kualitasnya, yang kita hirup, itu dalam jangka yang panjang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Ya gitu mungkin kalau sekarang agak terbantu dengan hujan. Iya, betul. Tadi pada waktu kami cek itu pada saat musim kemarau, dimulai TPA ditutup sekitar bulan Agustus sampai di bulan Desember itu kondisinya memang kondisi kuning. Kalau sekarang mungkin agak turun dikit karena kebantu hujan. Dan juga mungkin bisa dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan berapa peningkatan penyakit ISPA. Iya, gitu. Itu juga perlu ini. Keren ini Pak Catur ini. Jadi nanti kan tinggal di-compare. Ada korelasinya, ada compare-nya. Oh ternyata dari tahun ini ke segini kok menjadi sekian, ada peningkatan. Berarti ada indikasi bahwa udara kita kurang bagus. So, ini bagus nih. Dari sudut pandangnya kita spektrumnya semakin luas, bahwa akibat sampah, persoalan tata kelola sampah di Kota Batu yang masih tidak karu-karuan ini, ada solusinya, itu ternyata juga berimbas pada peningkatan jumlah masyarakat yang terkena penyakit ISPA, pernafasan, infeksi saluran pernafasan. Betul Pak ya? Ini sangat membahayakan Pak ya. Harapannya kemudian seperti apa toh Pak seharusnya kalau Pak Catur punya pemikiran begitu? Kalau kami sebenarnya gini, pemerintah harus mempunyai grand design-nya apa? Grand design-nya apa? Contohnya, kami mau menuju pilah sampah dari rumah, itu saja titik. Mau berapa tahun? Ya, betul. Selesai 3 tahun, Tahapan tahun pertama apa? Tahapan tahun kedua apa? Tahun ketiga harus selesai. Selain jangka pendek menyelesaikan yang ini itu nggak apa-apa. Ada pembakar itu nggak masalah, itu kan jangka pendek karena sampah itu keluar. Tetapi di tahun ketiga, kami Kota Batu, masyarakat 100% sudah pilah dari sampah, sudah pilah sampah dari rumah. Artinya kalau sudah pilah sampah yang terpilah itu asli ini dadi duit, gitu loh. Kenapa tidak ada duit? Karena tidak terpilah. Iya betul. Contohnya sederhana saja, kan sekarang sudah ada namanya bank sampah, ada bank sampah. Apalagi sebenarnya di Batu bank sampah banyak. Bank sampah di Batu hampir 200 bank sampah di Batu. Artinya dia sudah cukup mengurangi beban sampah hampir 10-15%. Dan itu pun bisa menghasilkan duit. Sirkulasi satu itu hampir 300-400 juta. Dari bank sampah. Itu sebenarnya sudah menarik. Yang kedua, organik. Organik itu kalau mau milah, mau membuat komposter, mau sekarang juga ada namanya budidaya BSF lalat hitam, betul. Ada untuk bisa pakan ternak, maggot, itu sebenarnya kalau mau dijalankan itu bisa. Residu dibakar, tetapi harus ada pengawasan gas buangnya. Gas buangnya harus aman, minimal standar. Abunya bisa dibuat pave. Betul. Sebenarnya semua kalau sudah terpilah itu jadi duit. Gitu loh. Betul Pak. Yang saya di negara Eropa, Singapura dan lain-lain, tidak, sekarang itu sudah sampah itu sudah 20-30 tahun yang lalu. Selesai karena milah. Dan kita pelajaran milah itu gak lulus sekolah sampai saiki. Siap. Oke. Pak, jadi memang sampah ini itu kan kemudian problemnya bukan hanya ekologi ya, tentang udara, termasuk di sungai ya Pak ya. Betul. Kalau Pak Catur memperhatikan juga kualitas sungai atau sumber air di Batu ini sekarang gimana Pak? Gini ya, di Batu kualitasnya memang tidak besi benar. Karena memang tidak hanya efek dari sampah, tetapi memang juga dari khususnya ternak.
Ternak, oke. Jadi sekarang pun kita itu sebenarnya banyak permasalahan yang memang harus diselesaikan satu-satu. Betul. Jadi ternak itu bisa langsung masuk sungai, kualitas air menjadi jelek. Belum sampah yang asal buang, belum sampah. Contohnya kemarin kami dapat informasi dari teman ada bulu ayam langsung dibuang di sungai. Ini juga mungkin temuan dari kemarin itu tentang penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Batu itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Bener Pak ya? Ya kalau data mengatakan begitu kan kita nggak mungkin namanya data salah. Iya, termasuk tadi ya dari lingkungan hidup mulai dari ekologi udara, air, tanah itu udah memang tiap tahun malah makin menurun Pak ya. Makanya kalau bisa memulai kalau satu problemnya sampah, belum kita berbicara limbah cair, limbah hewan, itu banyak limbah industri juga. Nah, kita harus menyelesaikan satu persatu. Betul. Oke, kalau memang kita pada saat ini fokus sampah, ayo diselesaikan. Betul. Terus, nyuwun sewu ya, sekarang juga harus istilahnya sarana prasarana, peralatan itu juga harus memang betul-betul diperencanakan dengan baik. Jangan asal tuku iki. Ternyata pada saat berjalan tidak tergunakan alat tersebut. Siap Pak. Jadi memang problem tentang TPA Telekung ini yang sebenarnya tidak dibuka untuk dari desa yang lain kirim sampah ke Telekung, tapi itu untuk pemrosesan sebenarnya. Makanya maksud kami, pemerintah harus memberi informasi yang jelas, jangan mengambang. Ini terbuka, maunya dibuka terbatas. Itu kan jelas toh, terbatas untuk ini saja. Atau terbuka semua wis. Jadi kembali ke yang kemarin sebelum bulan Juli tahun 2023 kemarin kemudian diteruskan sana semua. Apakah seperti itu atau enggak ya? Itu harus jelas. Contohnya kami buka terbatas sampai batas umpamanya 1 tahun, kan itu jelas. Terus dimohon desa-desa mengelola sampahnya masing-masing, kan gitu toh. Terus nanti ke depan residu nanti akan masuk ke TPA karena pemrosesan. Jadi residunya masuknya di TPA tempat pemrosesan. Tetapi yang organik daur ulang silahkan dikelola di masing-masing desa. Itu harus ada informasi yang jelas. Kalau nggak gitu masyarakat bingung. Nanti dibuka terus nanti ada kendaraan masuk tapi akhirnya kok dijaket lagi, konflik lagi. Kan Pak, terakhir Pak Catur, matur nuwun, ini banyak ilmunya, banyak insight juga. Pak Catur, harapannya kepada Pemkot Batu sebagai warga sekaligus sebagai aktivis sosial untuk di Saber Pungli, apa harapan yang mau disampaikan sehingga harapan ini juga bisa menjadi solusi bagi Pemkot Batu Pak untuk pembangunan Kota Batu kaitannya dalam tata kelola sampah Pak. Monggo Pak. Yang pertama harus membuat langkah strategis. Strategi itu harus jelas dan diinformasikan ke masyarakat. Kebijakanku ini loh. Contohnya yang sederhana saja. Kebijakan kami adalah pilah sampah dari rumah. Langkahnya apa? Harus ada jelas 1, 2, 3. Nah, terus punya batasan sampai kapan selesai. Jangan sampai mengambang. Jadi kalau saya di sampah, prinsipnya adalah ada langkah strategis dari pemerintah dan diinformasikan kepada masyarakat. Sejelas-jelasnya. Supaya masyarakat paham. Kalau masyarakat paham, saya yakin pasti akan mendukung. Betul. Yang kedua, kalau memang Pemkot perlu diskusi, perlu monggo. Gitu loh. Karena kalau nggak jelas seperti tadi Pak ya, mungkin dipikir informasinya Telekung sudah dibuka. Tapi ternyata sudah ada yang setor sana malah dicegat disuruh balik loh. Gimana ini? Akhirnya kan di bawah masyarakat jadi tarung sendiri loh. Ini jari boleh, jari enggak kan gitu. Oke. Terus juga memang pemerintah kota ayo terbuka bahwa masyarakat iki yuk banyak pemikiran yang memang nanti bisa menjadi pemasukan pemerintah kota untuk bisa mengembangkan. Dan langkah nanti harus teknis. Ini loh langkahnya ayo didukung. Pak, dan saya yakin kok Pak masyarakat Batu itu gampang guyup, gampang membantu. Tetapi kalau arahnya jelas, saya yakin masyarakat pasti akan mendukung itu. Begitu. Terima kasih Pak Catur Wicaksono, matur nuwun. Pemirsa bermanfaat. Amin, terima kasih. Pemirsa, intinya adalah harus ada sebenarnya komunikasi antara Pemkot Batu,
dalam hal ini mungkin diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang kemudian tidak hanya mengkomunikasikannya kepada lurah-lurah atau pemangku jabatan di desa masing-masing, tapi juga harus berkomunikasi dengan komunitas-komunitas atau warga yang punya solusi, seperti Saber Pungli katakanlah, itu juga harus diajak bicara. Kita yakin bahwa di Kota Batu ini warganya, masyarakatnya, komunitasnya pasti sayang, pasti mencintai Kota Batu dan pasti ingin yang terbaik untuk Kota Batu, sehingga komunikasi itu harus dibuka dan dibangun dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Ketemu lagi bersama saya di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.